Nah, kalau kita melihat sekarang banyak sebuah perusahaan, banyak juga sebuah negara yang sampai dia semakin terpuruk, bangkrut, kan gara-gara utang, gitu loh. Sebuah negara aja kita contohkan seperti Yunani ya, punya utang itu sampai bangkrut, apalagi perusahaan. Perusahaan kita kan nggak ada apa-apanya dibanding sebuah negara gitu. Perusahaan kita kan nggak ada apa-apanya dibanding sebuah negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa kita kedatangan tamu yang luar biasa juga. Beliau adalah pendakwah MTR yang sangat senior. Orang-orang MTR menyebutnya Bapak Fauzi Uno. Kalau saya pribadi menyebutnya Syekh Puji. Dan beliau nama aslinya adalah Bapak Pujiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, saya Puji? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Apa nih kegiatan-kegiatan saya di Mas dakwah kemana-kemana gitu ya? Ya betul, itu karena menjadi seorang kewajiban ya. Kewajiban bagi seorang muslim untuk kita bisa bagaimana meningkatkan kualitas gitu kan untuk kehidupan, karena kita juga harus menyampaikan apa yang menjadi kebenaran dan terutama dakwah itu juga menjadi kewajiban Mas Budi. Masya Allah. Betul. Nah, kita akan lihat profilnya karena Pak Puji ini juga pengurus langsung dari MTR Care. Kita akan lihat videonya tentang bagaimana tindakan MTR Care membantu masyarakat. Berikut ini adalah video dari MTR Care. Kami bersyukur padamu ya Allah, Engkau jadikan kami ahli surga, menciptakan nilai tambah dan kinerja tinggi, senantiasa belajar mengembangkan diri, menuntaskan tugas dengan semangat, amanah dan penuh komitmen tinggi, mengamalkan, menegakkan syariat Islam dan mulia, optimis menata masa depan. Baik, alhamdulillah inilah video yang baru kita saksikan, dan di dalamnya ada Pak Puji yang membahas, yang membantu orang-orang untuk mengembangkan MTR Care. Apa ya sih Pak yang dikerjakan oleh MTR Care? Sebenarnya gini ya. MTR Care itu kan sebuah bentuk ya, komunitas untuk kepedulian. Dan MTR Care itu bukan sekedar turun di saat ada musibah, karena banyak sekali komunitas yang hanya turun itu di saat ada musibah gitu kan. Kadang-kadang cuma memberikan sesuatu, foto-foto gitu kan. Kita enggak. MTR Care itu sebagai membangun kepedulian dengan masyarakat, terutama di aktivitas sosial kemanusiaan, itu untuk membangun bagaimana trauma healing. Istilahnya juga ada recovery mental juga di situ, karena inilah yang menjadi kewajiban bagi kita. Karena setelah orang terkena bencana, biasanya kan ya kalau istilahnya terkena bencana selesai, banyak orang yang merasa terhibur kalau masih ada teman-temannya gitu kan. Tapi langkah kelanjutannya dengan hartanya yang hilang gitu, keluarganya yang hilang dan tidak punya apa-apa, stres juga. Nah, ini MTR kan mempunyai kepedulian untuk recovery mental di situlah, agar terbangun kejiwaan, terus juga nantinya semangat, karena dari situ bisa mengambil hikmah. Dari kejadian itu bisa istilahnya kita lebih dekat dengan Allah gitu kan, karena ini sebagai pengingat, bukan istilahnya Allah marah dengan kita, ada azab, itu bukan, ini sebagai pengingat agar kita lebih dekat dengan Allah gitu. Nah, yang membedakan MTR dengan MTR Care itu, kalau MTR kan kita sebuah gerak ya, gerak bagaimana istilahnya kita bergerak dari masuknya pintu utang itu, agar orang itu, masyarakat semuanya, bahkan instansi entah itu dari mana saja, agar bisa hidup tenang, ya lepas dari hutang. Itu gerak kita untuk di MTR. Tapi justru di MTR Care itu mempunyai salah satu gerakan untuk sosial dan kemanusiaan itu.
Jadi ini kita harus bisa membedakan antara MTR dan MTR Care, karena inilah menjadi kesempatan bagi kita agar kita itu arah mana yang harus kita lakukan gitu loh. Betul seperti itu Mas Budi. Sangat menarik karena banyak orang ketika ada bencana dia hanya ngasih bantuan kemudian foto selesai beres. Tapi MTR kan lebih dalam lagi. Yang luar biasanya beliau adalah owner dari produk-produk herbal. Betul ya Pak Puji ya? Dan produknya sangat luar biasa, tersebar dari Aceh sampai Papua insya Allah. Nah, di tengah-tengah kesibukan beliau sempat-sempatnya dakwah kemana-mana. Biasanya makan siang beliau ada di Medan, makan malamnya di Palembang, kemudian nanti paginya sudah ada di Jawa Timur dan lain sebagainya. Begitu ya Pak? Betul, apa yang mendorong bisa seperti itu Pak? Sibuk luar biasa di dakwah, sibuk luar biasa juga sebagai owner sebuah perusahaan herbal. Bagaimana Pak? Dakwah itu kan menjadi kewajiban ya, dan bahkan kalau saya istilahnya memfilosofikan gini istilahnya, dakwah itu kanan tangan, bisnis tangan kiri, dan di tengah-tengah itu ngaji. Nah, proses pembelajaran kita untuk mendapatkan sakofa Islam itu bagaimana kita mengupayakan dakwah. Karena kalau kita bicara dakwah itu kan bicara untuk bagaimana kita mempunyai bekal di akhirat. Tapi kalau kita bicara bisnis itu kan punya kekuatan nih, walaupun nanti bisnis pun bisa menjadikan salah satu kontribusi untuk dakwah kita gitu kan. Tapi justru kalau bisnis itu biasanya mayoritas di luaran sana itu menguatkan antara kebutuhan di dunia ini, bekalnya kita di dunia ini. Nah, inilah yang harus kita bagaimana kita mengupayakan dan kita bisa membagi waktu. Karena manusia itu pada umumnya, pada umumnya sebenarnya kan udah mempunyai waktu yang sama 24 jam. Tinggal bagaimana kita bisa memanage waktu itu. Nah, cara memanage waktu itu perlu belajar Mas Budi. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi saya menyebutkan antara dakwah kemudian usaha. Tapi ada satu pilar lagi yaitu Tolabul ilmi. Betul. Tolabul ilmi sangat luar biasa. Pak, kalau bisnis sendiri sekarang apa nih Pak yang sedang digeluti ini? Alhamdulillah saya mempunyai ada beberapa produk yang terutama sampai saat ini jalan ya di masa pandemi ini. Banyak orang mengalami istilahnya penurunan gitu kan. Memang saya awal ada pandemi ya agak sempat kerasa 2 pekan. Tapi justru alhamdulillah Allah memberikan salah satu langkah di saat saya mempunyai waktu untuk belajar, saya sudah mendapatkan informasi nih bagaimana nanti akan terjadi sebuah resesi ekonomi gitu kan. Nah, itu menjadi bekal Mas Budi. Jadi di saat kita sudah mendapatkan sebuah informasi, ini menjadi kesempatan nih bagaimana kita sudah mempersiapkan nih antara dakwah dan bisnis gitu kan. Ya karena di masa pandemi ini banyak di luaran sana itu merasa banyak penurunan di dalam proses penjualan bahkan omset atau produksi gitu kan. Tapi di sisi lain justru selama kita sudah mempunyai bekal, inilah kita strategi kita untuk penguatan dakwahnya, untuk penguatan bisnisnya. Jadi alhamdulillah produk yang sedang saya kembangkan saat ini ada kopi ikruso juga untuk stamina pria gitu kan. Karena banyak orang di luar sana ingin istilahnya mempunyai istri lebih dari satu kan. Nah, itu sebenarnya bukan tujuan gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita caranya daripada cari yang mudah, lebih baik memudahkan istri kita. Waduh, ini not terkenal nih, seluruh orang MTR tahu. Daripada mencari istri muda, bagaimana kita bisa memudahkan istri kita. Luar biasa. Kemudian apalagi Pak Puji yang digagas tadi ada kopi Incroso gitu ya. Kemudian ada Goldty-nya bagaimana Pak? Goldty alhamdulillah, karena Goldty itu salah satu kita bisa mengembangkan ya produk dari kualitas juga salah satunya produk yang secara herbal alami gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya organ tubuh kita kan sebenarnya alami dan kita pembelajaran kalau untuk menguatkan di dalam Islam juga natural juga gitu kan. Karena Islam itu agama yang sempurna dan paripurna. Nah, inilah saya juga mempunyai produk salah satunya wedang ancor. Ini bisnis edukasi sebenarnya karena wedang ancor itu dari beberapa rempah-rempah secara fakta terindra itu kelihatan, secara terindra kelihatan itu ada bahan-bahan yang istilahnya kita pun di sekitar lingkungan kita itu ada semua. Nah, tinggal kita memanfaatkan. Nah, itu sebagaimana salah satu belajar dengan fakta terindra sebenarnya apa sih sebenarnya permasalahan lingkungan kita itu sebenarnya bisa sebagai untuk pembelajaran untuk meningkatkan bagaimana kita juga punya pengalaman dan bisa menyelesaikan masalah pada diri masing-masing. Masya Allah, produknya sangat jempolan, sangat keren sekali kalau menikmatinya langsung berefek langsung. Wah, Pak, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Ketika banyak orang
yang kan kita tahu bahwasanya banyak orang itu di dalam menjaga keistiqomahan dalam hijrah Pak ya. Banyak orang ketika pertama euforia, oh saya semangat hijrah. Tapi di dalam proses ya naik turun Pak ya, ada yang fatigue juga, ada yang futur juga. Nah, ini kita pingin mendapatkan nasihat-nasihat. Pastinya Pak Puji sebagai senior di Masyarakatan Pariba, dan dulu pertama kali bertemu dengan Masyarakatan Pariba sejarahnya bagaimana Pak dan berapa tahun? Saya sebenarnya kenal dengan komunitas ini sekitar tahun 2015 nih, bulan 2015 Januari. Waktu itu saya juga diperkenalkan dengan acara, kalau nggak salah itu yang sekarang itu SMA-TR. Kalau acara program yang terbaru itu namanya TBE. Gitu kan. Nah, saya waktu itu langsung memberikan sebuah keputusan di saat saya menerima. Awalnya gini, Mas Budi, saya awalnya juga sama kan, istilahnya waktu itu lagi terjerat kan dengan utang riba. Berapa Pak? Ya lumayan lah gitu kan. Lumayan. Dan saya berpikir, saya pernah hitung-hitungan gini Mas Budi. Saya punya, begitu saya ngitung ya, saya mau menyelesaikan itu saya harus jual aset. Karena waktu itu saya udah menawarkan tanah 2000 meter. Ada juga yang 400 meter. Ada juga yang sekitar 260 meter. Ada juga yang paling kecil itu antara 150 meter. Iya. Sebenarnya saya yang ingin saya tawarkan dulu untuk menyelesaikan utang, pengennya itu yang 2000 meter Mas. Pilih-pilih ya Pak? Iya, pilih-pilih. Pengennya untuk yang 2000 meter supaya selesai gitu kan. Kenyataannya itu ini Mas, yang laku itu malah yang kecil-kecil, yang 400 gitu kan. Nah, saya waktu itu begitu ngitung, ini nggak selesai semua Mas. Kalau saya mau diperhitungkan, ya bahkan setelah saya dirangkai semua, itu rumah saya juga kena juga semua untuk menyelesaikan. Bahkan hitung-hitungan saya udah menggambar, wah saya harus kerja ke Korea nih, kurang lebih 4 tahun gitu kan. Saya sempat tanya sama teman. Mas, kalau kerja di Korea itu per bulan itu dengan lemburan paling nggak dapat hasil berapa? Ya sekitar 20 jutaan lah per bulan. Saya ngitung, wah 20 juta kali 1 tahun 240 kan, 240 kali 4 udah kelihatan nih. Tapi hitung-hitungannya nggak ketemu Mas Budi. Iya, nggak ketemu. Nah, sementara waktu saya ketemu dengan salah satu waktu itu namanya Ustadz Kotam gitu kan. Ustadz Kotam itu sangat istilahnya dekat untuk istilahnya membantu lah, untuk ya membantu istilahnya sedikit lah untuk mencerahkan pemikiran saya gitu kan. Karena yang namanya orang punya utang itu, wah kalau kita bicara itu kehidupannya nggak akan tenang, nggak ada bahagia, terutama dengan keluarga itu nggak mungkin harmonis lah. Saya merasakan sendiri karena saya nggak lama sih punya utang sih Mas Budi, cuma 14 tahun Mas Budi. Iya. 14 tahun Pak? 14 tahun. Dan 14 tahun, akhirnya saya waktu itu sering dikunjungin sama Ustadz Kotam, saya hanya tanya, ada nggak seminar yang istilahnya tentang bisnis islami gitu kan. Akhirnya beliau browsing, menemukan waktu itu acaranya PTR waktu itu. PTR, transformasi sebelum Masyarakatan Pariba itu. Nah, materinya persis sama yang di SMA-TR. Nah, saya pokoknya waktu itu dapat kontaknya dan saya tanya untuk biaya. Udah, saya nggak mikir biaya Mas Budi. Yang penting saya harus dapat ilmu lah bagaimana menyelesaikan hutang dan riba. Disitulah alhamdulillah saya mulai tercerahkan. Nah, saya langsung semangat Mas Budi. Iya. Dan saya program-programnya waktu itu saya ikutin semua. Saya tidak melihat masalah biayanya, tapi bagaimana kita mempunyai ilmu untuk menyelesaikan. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang menyelesaikan utang itu teknis saja. Ada kekuatan. Kalau kita bicara yang namanya seperti pohon itu ada akarnya itu, akidahnya yang kita perbaiki. Nah, saya belajar di situ alhamdulillah saya menemukan untuk penguatan akidah dan program itu salah satu menjadi menjadi wasilah untuk kita cepat lunas, cepat lepas dari jerat utang riba. Iya, alhamdulillah Mas Budi 6 bulan saya ikuti semua program. Selesai di situ. 6 bulan setelah proses hutang selama 14 tahun. Iya, 14. Dulu punya siapa sangka kita tidak pernah menyangka bahwasannya Syekh Puji pernah punya pikiran mau jadi TKW kita karena secara logis sudah dijual semuanya, yang besar yang kecil tadi beberapa aset sudah dijual, itu nggak mencukupi, hingga akhirnya mau memutuskan juga mau ke TKW, tapi alhamdulillah nggak sempat ya Pak ya? Alhamdulillah nggak sempat. 6 bulan selesai? 6 bulan selesai. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan setelah mendapatkan ilmu di MTR? Apa kok bisa 6 bulan selesai gitu Pak Puji? Monggo silakan. Ya.
Salah satunya gini Mas Budi, selama ini kan memang kita nggak tahu ya cara untuk menyelesaikan utang secara teknis gitu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang penguatan akidah, utang itu relatif sangat kecil Mas Budi, sangat mudah untuk diselesaikan. Cuman untuk saat ini orang itu di dalam proses beliau, ini pengalaman saya Mas Budi, kenapa orang utang itu mendapatkan sebuah informasi yang keliru. Informasinya sangat keliru, sangat salah. Akhirnya kita mendapatkan hasilnya juga salah. Karena waktu itu orang itu mendapatkan sebuah informasi bahwasanya utang itu mulia, utang itu bikin semangat. Kalau nggak utang kita nggak punya nih, akan berat. Nah, itu mindset yang keliru. Nah, makanya inilah saya mempunyai pesan kepada sahabat-sahabat MTR, juga sahabat-sahabat pengusaha di seluruh. Saya bukan cerita level Indonesia, dunia aja lah sekalian gitu kan. World class itu kan. Kalau kita mau ingin menyelesaikan hutang riba, kita perlu belajar, dan perlu yang sangat kuat itu kekuatan di dalam akidah itu. Nah, saya menyarankan untuk pembelajaran itu ikutin terus, karena pembelajaran sampai saat ini kenapa orang juga sangat terpelosok, karena nggak tahu rambu-rambunya, nggak tahu rule-nya, dan nggak tahu ilmunya. Makanya itu yang terasa berat. Kalau kita sudah tahu ilmunya, insya Allah sebenarnya semuanya mudah Mas Budi. Masya Allah. Iya. Tahu rule-nya, dan paling besarnya tadi akarnya adalah akidah. Betul, akarnya. Baik, Masya Allah. Dan alhamdulillah dari akidah itulah proses 6 bulan bisa selesai. Iya, betul. Maksudnya banyak poin-poin yang memang step-stepnya tidak bisa dijabarkan secara langsung, Pak. Betul. Ya. Baik, Pak Puji ini yang dikenal sebagai Fauzi Uno, kalau saya nyebutnya saya Puji, video-videonya sangat banyak ditonton, udah ribuan videonya Pak Puji, dan terkenal sangat nyentrik, sangat seger sekali kita, dan alhamdulillah sangat bisa diambil inspirasinya dan menyelesaikannya dengan riang gembira. Karena banyak juga yang ketika punya utang gitu tertekannya luar biasa. Betul, jadi beban. Nah, apa yang bisa membuat kok selalu fresh, selalu bergembira, pokoknya tidak pernah kita warga MTR melihat Pak Puji sebagai ada tertekan itu nggak ada. Apa rahasianya, Pak? Ya, itu salah satunya kita belajar itu jangan jadi beban, Mas. Belajar jangan beban. Iya, belajar itu menjadi kebutuhan. Karena saya punya prinsip gini. Ya, belajar tiada henti, dakwah sampai mati. Belajar tiada henti, dakwah sampai mati. Wah, jelek. Mangga lanjut. Gimana? Karena dulu itu sebelum saya mengenal MTR belajar itu merasa sesuatu hal itu yang sangat berat. Iya, bahkan kita masih mengupayakan di saat kita ada agenda untuk pertemuan, bahkan ya untuk sekedar belajar Islam, kita merasa sok sibuk, Mas. Iya, nah itu yang menjadi titik beban bagi diri seorang masing-masing gitu kan. Betul. Tapi kalau kita memang sesuatu, karena gini, kita kan yang namanya mau beramal itu kan belajar dulu, berilmu dulu gitu kan. Nah, setelah kita mempunyai ilmunya, baru kita terapkan untuk beramal gitu kan. Nah, itu kalau bisa, yang namanya pengusaha untuk belajar Islam, untuk belajar bisnis, itu jangan menjadi sesuatu yang memberatkan bagi diri kita. Tapi justru itu menjadi kebutuhan, gitu kan? Itu menjadi kewajiban. Kalau kita belajar menjadi kewajiban, kita untuk mendapatkannya itu sangat rileks. Nggak ada beban sama sekali, gitu kan? Nah, dari situlah kita sudah mempunyai ilmu, bagaimana kita mengaplikasikannya. Karena jangan sampai ya ilmu yang sudah kita dapatkan itu sekedar informasi. Akhirnya ngendap nih, mandek di diri kita. Tapi kalau kita mau istilahnya menyampaikan ya dengan cara dakwah itu menjadi kesempatan. Karena kalau kita jualan itu kan diibaratkan cuma mendapatkan keuntungan dari satu orang gitu kan. Tapi kalau kita istilahnya mau mendakwahkan, inilah yang menjadi MLP bagi kita, multi level pahala, Mas Budi. MLP ya, bukan MLM ya, tapi MLP ya. Betul, iya. Bedanya multi level pahala. Oke. Baik. Pak, banyak orang yang mau bergabung di MTR. Kalau mereka menyebutnya, wah, MTR mah MTR mah ya cuma dikasih nasihat, cuma begini. Padahal mereka belum ikut pembelajaran, baru permukaan saja. Mereka melihat sosmednya. Wah, ini mah saya mah cuma nggak diperhatiin dan lain sebagainya. Menurut Pak Puji, MTR itu seperti apa sih, Pak? Kalau menurut saya ya, MTR itu sebuah gerakan ya, komunitas yang betul-betul bisa menunjukkan dimulai dari diri sendiri. Kalau saya menyampaikan secara detail, orang itu akan merasa puas. Tapi bagaimana dia mengalami proses pembelajarannya gitu kan? Karena kalau memang orang gini, contohnya Mas Budi,
orang tersebut belum pernah masuk rumah, Ya. tapi beliau sudah tahu istri rumahnya, itu keliru sebenarnya. Oh, Kan gitu. belum pernah masuk rumahnya, Betul, gitu kan. betul. Tapi Menerka-nerka. betul menerka, itu nggak boleh. Kita harus sesuai fakta terindra gitu Baik, kan. baik, Nah, baik. justru kalau memang orang yang ingin belajar di MTR, itu silakan ikuti pembelajarannya dulu agar dia semakin memahami. Ada manfaatnya nggak di situ gitu loh. Kalau memang ada manfaatnya, ini bisa disebarluaskan, disampaikan ke teman-teman yang lain atau sahabat gitu atau saudara. Tapi kalau belum pernah masuk, jangan dulu lah. Wong masuk aja dia baru dapat setengah, dia sudah menyampaikannya 1, bahkan 2, itu kan keliru loh. Baru dapat setengah, nyampaikannya 2, itu di luar kapasitas gitu kan. Betul. Tapi kalau kita sudah belajar banyak gitu kan, akhirnya sudah kita memahami arahnya bagaimana. Apalagi kita kan MTR ini sebagai bentuk kepedulian untuk bela negara gitu kan. Bela negara. Bela negara Bentuknya dari apa, Pak keuangan. Puji? Nah, gini, kita cerita ya dengan masyarakat umum gitu, dengan saudara kita, bagaimana kita lepas dari jerat utang dan riba. Nah, kalau kita melihat sekarang banyak sebuah perusahaan, banyak juga sebuah negara yang sampai dia semakin terpuruk, bangkrut, kan gara-gara utang, gitu loh. Sebuah negara aja kita contohkan seperti Yunani ya, punya utang itu sampai bangkrut, apalagi perusahaan. Perusahaan kita kan nggak ada apa-apanya dibanding sebuah negara gitu kan. Betul. Nah, inilah yang menjadi percontohan bagi diri kita. Apalagi kalau memang untuk supaya lebih kita tentang, nyaman dan bahagia, kita mulai nih diri kita sendiri gitu. Kalau diri kita sudah lepas dari jerat utang dan riba, hidup itu akan terasa tenang, Mas Budi. Betul, saya sendiri merasakan seperti itu. Jadi kalau di luaran sana, orang kok yang merasa punya hutang gitu kan, hidupnya tenang, itu sebenarnya ada masalah yang belum bisa diungkapkan gitu loh. Casingnya saja. Betul, casingnya aja. Orangnya hanya petang-petang gitu kan. Tapi saya begitu melihat gini, Mas Budi. Banyak orang ya, para pengusaha yang sudah belajar lepas dari jerat hutang dan riba, itu harganya akan lebih bermanfaat. Iya, karena kontribusi untuk dakwah itu lebih jos, lebih mantap itulah. Nah, itulah yang menjadi nanti insya Allah kesempatan para pengusaha untuk juga menguatkan terutama dakwahnya via dari kontribusi dakwah. Kuncinya apa? Kita pun ya sebenarnya dakwah itu kan bukan harus setelah lepas dari jerat hutang dan riba ya. Kita tetap supaya kita juga bisa mengaplikasikannya, yang tadi sampaikan bukan sekedar informasi. Jadi apa yang sudah kita dapat ilmunya kita sampaikan aja. Ini sebagai bentuk kepedulian, walaupun kita belum lunas gitu kan. Tapi kita harus komitmen, Mas Budi, harus continue, harus komitmen. Jangan sampai kita itu nanti putus di tengah jalan. Karena yang namanya orang hijrah itu harus betul-betul powerful, nggak bisa setengah-setengah gitu loh. Iya. Luar biasa, Pak. Tercerahkan luar biasa. Jangan sampai kita justifikasi terhadap MTR sebelum masuk rumahnya. Betul. Dan poin lagi bahwasanya MTR ini adalah bela negara. Betul, negara. Ya, dan dimulainya dari hal yang terkecil, dari keluarga, dari perusahaan. Betul. Ya, Masya Allah. Pak, banyak orang, wah ngapain sih ngurusin orang lain gitu, Pak? Ya, apalagi sudah Pak Puji ini sudah lunas utang, udah bebas gitu ya, sudah punya usaha, ngapain sih ngurusin orang lain? Nah, sementara Pak Puji sendiri adalah setelah bebas, setelah usahanya tetap berkembang, tapi tetap ngurusin orang lain. Ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah dalam rangka berdakwah, membebaskan orang-orang, membantu orang-orang berdakwah tentang tabiat buruk berutang, begitu Pak ya. Apa yang mendorong itu, Pak? Ya, gini Mas, sebenarnya ya, kalau Allah itu memberikan sebuah contoh ya, pahala itu dirubah menjadi materi, orang itu pasti nggak ada yang nolak untuk dakwah. Iya, cuman orang memang secara pahala itu nggak bisa dilihat dari kasat mata. Orang itu berpikiran bahwasanya apa yang ada untuk melihat dari sebuah kesuksesan itu dari sisi materi gitu loh. Nah, jadi inilah yang harus kita pelajari di saat nantinya kita melihat kesuksesan orang itu juga. Materi itu kan hanya melihat terlihat gitu kan secara fakta ini. Itu nggak salah, orang untuk kaya bahkan punya rumah mewah, mobil mewah itu boleh aja. Iya, bahkan kalau saya ditanya, Pak Puji pengen kaya nggak? Saya nggak mau kaya, tapi saya harus kaya gitu loh. Bukan mau tapi harus. Wajib. Karena itu ya juga saya ingin memberikan kontribusi juga. Karena apa? Masyarakat itu banyak yang tidak tahu tentang masalah utang. Kalau kita diam, ya berarti kita nggak ada kepedulian dengan masyarakat, apalagi dengan saudara gitu kan. Nah, ini menjadi kesempatan bagi kita. Di saat kita bisa menyampaikan, ya minimal ada orang yang tercerahkan agar nanti beliau bisa terlepas dari jerat utang dan riba. Ini bahaya banget Mas Budi, betul-betul bahaya. Bahkan kalau orang kok bicara utang itu masih terlalu nyaman, wah saya juga kasihan dengan beliau itu. Iya, betul, masih kasihan dengan beliau.
Karena saya juga melihat banyak orang-orang terutama di MTR, banyak pengusaha-pengusaha, saya melihat tuh jadi sekarang itu banyak sekali saudara di MTR. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dan saudara kita itu bukan sekedar, maaf loh kalau saya bicara lingkup daerah, bukan perusahaan yang ecek-ecek, perusahaan yang besar. Saya melihat orang yang hutangnya di MTR ada yang 30 M, ada yang 50 M, bahkan ratusan M. Tapi beliau semakin tercerahkan, bahkan sampai sekarang pun dakwahnya di MTR luar biasa gitu kan. Itulah saya melihat orang-orang hebat itu yang belajar di MTR sangat luar biasa. Inilah menjadi salah satu kelebihan komunitas MTR itu. Karena MTR itu ya salah satu komunitas yang mempunyai rule, yang mempunyai aturan. Akhirnya kan kita dalam menerapkan di dalam kehidupan semakin mudah. Wah, itu. Alhamdulillah. Banyak sekali manfaat yang didapatkan di MTR. Ada beberapa value-value yang Bapak tadi sampaikan gitu. Betul. Pak, banyak orang yang pinginnya itu tuh ada poin, Pak. Apa sih yang bisa diberikan solusi oleh MTR? Solusi real apa sih yang diberikan oleh MTR? Nah, Pak Puji sebagai orang yang memang berada di lingkup MTR ya, boleh dibilang seorang yang sangat senior di MTR. Apa sih Pak yang solusi real yang diberikan oleh MTR gitu menurut ya? Pak Puji? Siap. Saya kalau bicara tentang solusi ya yang didapatkan di MTR itu berkaitan dengan akidah. Akar yang sangat kuat. Kalau saya mau menyampaikan, ada kemungkinan ini nggak cukup nih waktu 3-4 jam Mas Budi. Iya. Betul. Jadi saya berpesan kepada para pengusaha ya masyarakat umum, silakan Anda untuk belajar dulu, untuk belajar agar Anda bisa mendapatkan sesuatu ilmu yang sangat istimewa gitu kan. Apalagi sekarang MTR itu mempunyai bekal yang sangat kuat luar biasa. Dan itu sebenarnya bekal itu bukan hanya cerita dari satu orang, tapi dari ratusan orang. Terutama ada buku merah Mas Budi. Nah, buku merah ini memang sangat membantu lah ya. Insya Allah bagaimana kita bisa istilahnya mengingatkan kepada masyarakat umum via buku merah ini. Makanya saya tadi sampaikan kalau saya mau bicara lama Mas Budi. Iya lama. Dan bahkan kalau kita mau menceritakan tentang tabiat buruk hutang pun dengan masyarakat pada umumnya lama juga. Menjelaskan satu buku ini nggak cukup 2 jam 3 jam. Nah, iya. Nah kalau saya istilahnya dengan kesibukan saya ya harus istilahnya luar kota, bahkan harus silaturahmi dengan warga yang lain, bahkan kita juga punya kewajiban gitu kan, karena salah satu yang sangat istimewa di sini Mas Budi, saya menemukan salah satu yang luar biasa bagaimana kita belajar ya, belajar tentang bisnis, belajar tentang keluarga, bagaimana penguatan dakwah. Saya di MTR menemukan semuanya. Saya sangat bersyukur seperti itu. Dan pembelajaran yang sangat istimewa pun saya dapatkan bagaimana saya membina keluarga. Akhirnya saya merasa tenang di saat saya komunikasi pun kemana saja. Karena dulu kalau saya waktu belum belajar nih ya, belum bergabung di MTR dulu, itu saya kalau pamitan sama istri ya, kalau Mas saya mau keluar kota dulu, istri itu agak sedikit marah. Jawabannya agak ya bahasanya keras gitu kan. Tapi sekarang kita udah harmonis. Pamitan kemanapun, insya Allah istri akan trust sudah bangun kepercayaan. Karena apa? Orang yang bergabung di MTR, belajar banyak di MTR akan semakin tahu kok MTR itu seperti apa gitu loh. Jadi kalau kita memang mau belajar ya haruslah kita bagaimana mengikuti pola-pola pembelajaran di situ. Karena apalagi kan kalau kita mau membangun bisnis ya. Kalau kita mau dakwah keluar kota gitu kan, ya keluarga juga di tengah-tengah nih harus seimbang nih. Kalau keluarga nggak mendukung, ini berat juga. Kita pamitan dengan tanpa izin, otomatis kan nanti galau juga kita di perjalanan. Tapi justru kita udah satu frekuensi dengan istri juga memahami bagaimana istilahnya nanti bisa belajar untuk Islam yang totalitas gitu kan. Ini sangat luar biasa. Di MTR itu semua diajarin semua. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sekali Mas Budi. Masya Allah. Makanya ya insya Allah ini menjadi sebuah kendaraan lah MTR untuk dakwah kita. Karena saya juga merasakan, ya saya juga belum lama Mas Budi di MTR, baru 5 tahun Mas Budi, baru 5 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau kita ngobrol nggak selesai Pak. Iya betul Mas Budi. Karena banyak. Saya berharapnya suatu ketika kita akan ngobrol panjang lagi tentang MTR Care ini. Siap. Baik. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Mas Budi. Terima kasih atas nasihatnya, terima kasih atas supportnya. Semoga pembicaraan kita yang singkat ini bisa memberikan inspirasi, bisa menambahkan semangat bagi Bapak Ibu sekalian yang menonton dari Aceh sampai Papua untuk terbebas dari utang. Kita alhamdulillah sudah berkesempatan ngobrol banyak. Ngobrol banyak baru sedikit nih. Tapi kita insya Allah akan ngobrol banyak lagi ya ke depannya Pak ya. Dengan seorang pengusaha yang luar biasa dari Purwokerto. Terima kasih Pak atas waktunya. Demikianlah pembicaraan kita, perbincangan yang ringan ini semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.